Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Di sini dengan Nojoshel Sapojiah akan membawakan berita sejarah tentang Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Berikut rangkaian beritanya. G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi tepat tanggal 30 September 1965. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara yang komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Kawal Resimen Cakra Birawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, pergantian hari Kamis 30 September 1965 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik perwira tinggi Angkatan Darat. Latar belakang G30 SPKI disebabkan oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang meluaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Teori yang menunjukkan dalang atau pelaku di balik peristiwa berdarah G30 SPKI. Berikut ini beberapa teorinya. Yang pertama, G30 SPKI didalangi oleh CIA. Teori ini ditulis oleh Peter Dalle atau Grant Frey Robinson. Menurut teori ini, AS khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis, di mana saat itu adalah masa-masa perang dingin antara AS dengan demokrasinya dan Rusia Cina dengan komunisnya. Karena itu, CIA kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan kudeta. Tujuan kudeta ini adalah menjatuhkan Pramon Presiden Soekarno. Yang kedua, G30 SPKI didalangi oleh Inggris dan Amerika Serikat. Teori ini dikemukakan oleh Greg Poulgran. Menurut teori ini, Inggris dan AS memiliki kepentingan yang sama di Asia Tenggara. Inggris tidak ingin Malaysia jatuh ke tangan Indonesia, yang saat itu sedang konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. AS pun tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan komunis. Pertemuan kepentingan ini menyepakati bahwa Presiden Soekarno harus
disulingkan, dan peristiwa G30 SPKI dijadikan rencana awalnya. Yang ketiga, G30 SPKI didalangi oleh Presiden Soekarno. Teori ini merupakan pendapat Anthony Dijk. Menurut teori ini, Presiden Soekarno ingin melenyapkan kekuatan Angkatan Darat yang saat ini terkesan menjadi oposisi bagi Soekarno, terutama para perwira tinggi Angkatan Darat. Karena kedekatan Soekarno dengan PKI, PKI pun ikut terseret dalam peristiwa itu. Namun, teori ini kurang meyakinkan sebab Soekarno pun mengutuk keras penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat tersebut. Yang keempat, G30 SPKI didalangi oleh Soeharto. Teori ini dijelaskan oleh Brian May dalam bukunya Indonesian Tragedy. Menurut Brian, ada kedekatan dan kepentingan pribadi antara Kolonel Untuk, pemimpin G30 SPKI, dan Maijen Soeharto yang saat itu menjadi Panglima Kostrad yang juga terkesan oposisi bagi Presiden Soekarno. Yang kelima, dalam G30 SPKI adalah PKI. Menurut teori ini, petinggi PKI adalah pihak yang bertanggung jawab atas kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur kutara. Buktinya adalah serangkaian aksi pemberontakan dan pembantaian oleh PKI yang terjadi selang waktu 1959 sampai 1965. Dan yang keenam, G30 SPKI adalah peristiwa tak terkendali. Teori ini disampaikan oleh John D. Leake. Menurut teori ini, tidak ada pelaku tunggal dan tidak ada pula skenario yang terjadi dalam G30 SPKI. Dampak peristiwa G30 SPKI. Dampak negatifnya, yang pertama, banyak pahlawan kita yang gugur. Yang kedua, hubungan diplomatik dengan negara komunis menjadi renggang. Dan yang ketiga, terjadinya penundaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara kita. Dampak positif dari peristiwa G30 SPKI. Yang pertama, kita lebih waspada terhadap serangan yang menyerang NKRI baik dari dalam maupun dari luar. Kita dapat bersatu dan dapat bertahan, meyakinkan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa kita. Dan yang ketiga, dengan adanya G30 SPKI, kedudukan Pancasila dalam negara menjadi lebih kuat. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Saya Najwa Salsabwajiah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.